Adapun keutamaan kita berzikir kepada Allah, yang pertama adalah bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya. Telah ada jaminan Allah untuk masuk ke dalam syurganya. Tapi baginda Rasulullah tetap zikirnya banyak, tetap istighfarnya banyak, ibadah-ibadah lainnya pun banyak, dihadirin dirahmati Allah. Tanpa ada satu kesalahan pun terhadap diri baginda Rasulullah. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, dosa kita bukan satu, kesalahan kita bukan satu, banyak kesalahan kita kepada Allah, banyak kelalaian-kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita tidak banyak untuk berzikir, tidak banyak kita untuk beristighfar kepada Allah, padahal kita tidak ada jaminan dari Allah untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tentulah ketika dia menyebut nama Allah, maka hatinya akan selalu mengingat atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang selalu ingat berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang, kehidupan dia akan bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat nantinya. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat beruntunglah bagi orang yang selalu lisannya dan hatinya selalu ingat kepada Allah, karena dia memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiada daya dan upaya yang kita lakukan di dunia ini tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah kita sebagai hambanya untuk selalu berzikir, untuk selalu memperbanyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak lisan kita di dunia ini yang kita sia-siakan pada hari kiamat nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, yaitu pada hari kiamat, akan kututup mulut kalian, kata Allah. Padahal di dunia dia bisa berkuasa untuk berbicara, tetapi pada hari kiamat kelak nanti Allah tutup mulut ini. Yang berbicara adalah tangan-tangan kalian, kata Allah. Yang memberi kesaksian adalah kaki-kaki kalian. Apa-apa yang telah diusahakan di dunia ini, maka Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban di hadapannya. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa keutamaan kita berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam khutbah yang singkat ini kita akan membahas hal tersebut. Adapun keutamaan kita berzikir kepada Allah, yang pertama adalah bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya. Telah ada jaminan Allah untuk masuk ke dalam syurganya. Tapi baginda Rasulullah tetap zikirnya banyak, tetap istighfarnya banyak, ibadah-ibadah lainnya pun banyak, dihadirin dirahmati Allah. Tanpa ada satu kesalahan pun terhadap diri baginda Rasulullah. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, dosa kita bukan satu, kesalahan kita bukan satu, banyak kesalahan kita kepada Allah. Banyak kelalaian-kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita tidak banyak untuk berzikir, tidak banyak kita untuk beristighfar kepada Allah, padahal kita tidak ada jaminan dari Allah untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah. Kadang-kadang manusia ini ketika dia bekerja, baik itu bangunan, supir dan sebagainya, dia capek mencari dunia ini, dia letih mencari dunia ini. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu mengapa kita tidak mau berletih-letih? Tidak mau kita untuk capek untuk mencari negeri akhirat yang kekal untuk selama-lamanya. Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah permainan. Kita tahu hadirin dirahmati Allah, yang kita cari, harta yang kita cari itu derajatnya adalah yang paling rendah. Derajat yang paling tinggi, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Tapi banyak orang ketika Allah berikan kesehatan, dia lupa untuk ibadah kepada Allah. Yang dia cari dunia yang hanya sifatnya sementara, hingga dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah sisa hidup kita, sisa kesehatan kita, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Tak ada jaminan kita esok akan hidup. Tidak ada jaminan besok atau hari ini akan sehat terus menerus. Ketika Allah berikan kita sehat, ketika Allah berikan kita waktu, maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, maka akan kutambah. Maka hadirin dirahmati Allah, bisa kita berzikir, maka itu bentuk syukur kita kepada Allah. Selagi masih lisan bisa berucap, selagi masih hati bisa berkata, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hadirin dirahmati Allah, bagi orang yang berzikir kepada Allah, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa membaca setiap harinya 100 kali subhanallah wa bihamdihi, kata Rasulullah, dalam satu hari 100 kali dia membaca subhanallah wa bihamdihi. Apa jaminan baginda Rasulullah sebagai kita umatnya? Kata baginda Rasulullah, orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka jaminan oleh Rasulullah untuk kita, sebanyak buih di lautan pun dosamu, kata Rasulullah, maka Allah akan mengampunkannya.
yaitu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, kita untuk berzikir berjamaah, gunakan waktu kita hadirin untuk berzikir kepada Allah. Jangan kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi tak mau berzikir berjamaah. Sia-sia kita. Ingat hadirin dirahmati Allah, bagi orang yang berzikir kepada Allah, malaikat akan terus memohon ampun kepada Allah selama dia duduk berzikir kepada Allah. Tidak ada ruginya orang untuk berzikir itu. Yang rugi adalah orang yang tak mau berzikir kepada Allah. Padahal Allah memang tak butuh kepada kita. Walaupun manusia ini ingkar, durhaka kepada Allah, apa kata Allah? Aku tak akan turun menjadi Tuhan. Seandainya manusia itu taat seluruhnya yang ada di muka bumi Allah ini, maka Allah pun tak akan naik derajatnya menjadi Tuhan berikutnya. Yang ruginya kita hadirin dirahmati Allah, jangan nanti di alam kubur kita akan menyesal, minta kembali kepada Allah di muka bumi Allah ini hanya untuk mengerjakan amal soleh. Allah berikan kita kesempatan, kita umur di dunia ini, kesehatan di dunia ini, gunakanlah untuk Allah. Cukup banyak Allah berikan waktu kepada kita, tapi kita sebagai hambanya, sedikit sekali kita memberikan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirlah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah hadis kepada kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa setelah selesai salat subuh, kata Rasulullah, hendaklah dia membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, kata Rasulullah. Setelah selesai salat subuh, apa jaminan baginda Rasulullah untuk kita? Kata Rasulullah, orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar setelah selesai salat subuh, Allah akan tak memasukkan kita ke dalam nerakanya. Begitu juga Rasulullah menjelaskan, barang siapa setelah selesai salat maghrib, sebelum dia berkata-kata kepada orang, maka dia membaca dengan zikir yang sama, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, kata Rasulullah. Seandainya dia mati pada malam itu, kata Rasulullah, maka dia tak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Sungguh indah, sungguh sayang, sungguh cinta baginda Rasulullah untuk kita sebagai umatnya. Hanya sedikit kita berzikir, tapi berat banyak orang yang tak mau berzikir, karena ganjaran diberikan oleh Allah adalah istimewa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah surganya. Kita lihatlah banyak orang yang kadang-kadang salat 5 waktu, dia tak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal rezekinya dari Allah, kesehatan dari Allah, bisa dia tidur itu darinya Allah. Semua fasilitas yang kita nikmati pada saat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin dirahmati Allah. Maka jangan sia-siakanlah kita hidup di dunia ini, semuanya ingin mati dalam keadaan iman, matinya dalam keadaan Islam. Karena Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu sebenar-benarnya bertakwa dan janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan iman atau dalam keadaan Islam. Ini cita-cita kita semuanya, hadirin. Karena apa, hadirin dirahmati Allah? Apa kata ulama kita Imam Ghazali rahimahullahi ta'ala mengatakan, matinya seseorang itu sesuai dengan apa kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah untuk beramal saleh, hidupnya baik, maka matinya pun dalam keadaan baik. Kalau dia hidupnya penuh maksiat di muka bumi Allah ini, matinya pun mungkin dalam keadaan maksiat. Minta sama Allah
Karena apa? Rezeki yang paling sempurna itu adalah matinya dalam keadaan husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik, hadirin. Matinya dalam keadaan beriman, dirahmati Allah. Itu cita-cita kita semuanya. Ingat, rezeki punya harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama adalah mempunyai anak soleh dan soleha. Rezeki yang paling utama sempurna adalah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kerjakan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ingkar atas segala perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ini kita laksanakan, maka kita akan matinya dalam keadaan iman. Yang terakhir hadirin, rahmati Allah. Apa keutamaan zikir kita kepada Allah? Orang yang berzikir, doanya pasti akan diijabah oleh Allah. Karena Allah takkan mungkin mengingkari janjinya. Allah takkan mungkin mengingkari apa yang telah diucapkan Allah. Karena Allah mengatakan, "Udhuni astajib lakum." Berdoalah kamu, mintalah kamu kepadaku, kata Allah, maka akan kuberikan. Bagaimana cara kita meminta kepada Allah? Berzikirlah, banyak beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap saat, setiap detik, kita tak terlepas daripada dosa. Hadirin dirahmati Allah. Mana mungkin Allah akan mengabaikan hambanya yang taat kepada Allah. Lihat orang-orang yang menyembah berhala, patung api dan sebagainya. Tetap Allah kasih mereka nikmat itu. Lihat orang-orang yang tak pernah sholat, orang yang tak pernah puasa, orang yang tak pernah menuntut ilmu, mengaji dan sebagainya. Tetap Allah kasih nikmat. Tapi itu adalah istidrat bagi mereka. Bagi kita yang taat kepada Allah, pastilah Allah akan berikan apa yang telah kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan 3 hal macam ini, keutamaan berzikir kita kepada Allah, Allah kabulkan doa kita dan jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dalam hidupnya selalu ingat atas segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua yang hadir pada hari ini, dan menjadilah hamba Allah yang taat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim.